Bawaslu dan sejumlah pihak kini menyerukan agar tak menggunakan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye politik, apalagi di bulan Ramadan nanti. Lalu seberapa tipis batas antara sosialisasi dan juga kampanye yang tidak diperbolehkan ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Pak Ujang, selamat malam. Selamat malam, Bang Bram. Terima kasih di malam terawih ini. Pertama sudah hadir di CNN Indonesia. Sama-sama, Bang Bram. Baik, ini menarik sekali bahwa yang memberikan statement akhirnya bukan hanya Bawaslu, tapi kemudian Mahfud MD dipakai tadi kita sudah melihat, kemudian Wapres, kemudian Ketua DMI, cukup banyak yang menyebutkan ini. Lah, pertanyaannya adalah seberapa tipis akhirnya batasnya? Batas pengertian bahwa tidak boleh kampanye, tidak boleh sosialisasi. Bagaimana kemudian dengan calon yang hanya misalkan ingin beribadah misalkan? Kan jelas, Bang Bram. Kita dalam Undang-Undang Nomor 7 ya 2017 Undang-Undang Pemilu itu kan jelas bahwa tidak boleh berkampanye di mana? Di rumah ibadah. Lalu di mana lagi? Di lembaga pendidikan. Lalu di mana lagi? Di kantor ya, pemerintahan gitu. Nah, yang kita bahas hari ini adalah atau malam hari ini di tempat ibadah gitu. Batasannya di mana? Jelas kan kampanye juga jelas apa? Dia ada ajakan gitu. Ada sosialisasi gitu. Lalu juga misalkan membagikan sesuatu gitu kan. Itu juga bagian daripada kampanye. Nah kalau dia ibadah lain lagi, ibadah itu sifatnya ritual. Biasanya ya sifatnya kalau nggak sendiri ya, dia berjamaah gitu, itu lain. Tetapi misalkan kalau ada ceramah, lalu ada ajakan gitu kan, lalu ada membagikan sesuatu, ya itu diindikasikan bahwa itu adalah kampanye. Jadi sangat jelas tuh kalau menurut saya. Sebenarnya batasan undang-undang sangat jelas, cuma persoalannya memang saya tidak tahu ya, yang ramai kan karena memang ada Pak Anies ya masuk ke masjid. Oke, di Jumat kemarin ya. Kemarin itu dianggap sebagai bagian daripada kampanye kan sehingga menjadi ramai. Oleh karena itu kita mendudukan perkara secara proporsional gitu. Apakah ada ajakan di situ? Apakah ada bagi-bagi stiker di situ kan? Ataukah seperti apa? Itu harus jelas juga apa namanya ketentuan di undang-undang itu yang tadi ditafsirkan oleh para anggota Bawaslu begitu. Itu menjadi penting. Atau kemudian misalkan bagaimana ketika selesai ritual ibadah tadi menyapa masyarakat yang ada di sekitar. Apakah itu kemudian akhirnya bagaimana? Kita kan menafsirkannya sedikit rancu akhirnya. Nah begitu. Itu betul, agak bias ya. Agak sulit memang ketika misalkan ada seorang calon atau kandidat ya, calon presiden atau wakil presiden, lalu ibadah, lalu ada orang yang mau salaman, kan nggak mungkin juga menolak. Atau ada memang mereka biasanya kan cium tangan, senang, bangga gitu dengan capresnya, kan susah juga. Oleh karena itu tadi saya sih melihat kalau di situ memang tidak ada ajakan gitu ya, tidak ada sosialisasi gitu ya, misalkan pilih saya kan atau kan pilih partainya, ataupun mereka tidak bagi-bagi stiker, logo dan lain sebagainya. Saya sih melihatnya kalau hanya untuk salaman gitu, hanya untuk ibadah itu no problem. Tadi kan sudah jelas batasan-batasan itu, tetapi memang yang harus kita apa namanya agar kita batasi agar tidak bias adalah bagaimana tadi ya bahwa Bawaslu memastikan gitu bahwa misalkan kasusnya Pak Anies tidak ada itu namanya ajakan, tidak ada itu sosialisasi. Tadi kalau Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ya kalau ceramah mengajak ya iya itu namanya kampanye. Tapi kalau sekitar salaman gitu ya bertemu apa namanya ya saling foto-foto itu juga sulit untuk bisa dikatakan sebagai bentuk kampanye kan. Tadi makanya Mas Bram mengatakan itu bias. Tapi saya sih mengatakan titik awalnya adalah ada nggak sosialisasinya, ada nggak ajakannya gitu. Itu menjadi penting atau adakah bagi-bagi stikernya? Itu menjadi nilai poin sendiri dalam undang-undang begitu. Ketika simbolnya sebagai calon ini tidak kemudian dikemukakan itu akhirnya tidak masalah ya, walaupun kemudian sebagian pihak akhirnya mengatakan itu tidak etis dan dalam koridor etis begitu. Ya, dalam konteks kampanye kan juga perdebatan karena kan belum masuk masa kampanye juga. Gitu kan. Kan beberapa kali juga para kandidat itu termasuk Anies dilaporkan kan oleh katakanlah masyarakat gitu bahwa ketika datang di masyarakat itu bagian kampanye. Ternyata Bawaslu juga tidak pernah mengatakan kampanye di kasus-kasus sebelumnya gitu. Nah saya sih melihat ya tadi ya, yang paling penting adalah sekarang bagaimana kita menegakkan aturan secara jelas. Undang-undang itu kan jangan ditafsirkan secara bias sehingga apa? Sehingga atau sesuai kebutuhan. Ya sesuai kebutuhan. Jadi sangat jelas clear kalau ini memang kampanye ya kampanye. Kalau ini memang bukan. Jadi bukan karena pesanan bahwa ini lawan politik bahwa tidak kampanye dianggap kampanye. Saya ingin membangun bangsa itu dengan cara tadi membangun sebuah keadilan bagi siapapun. Jadi kalau memang itu tidak boleh ya tidak boleh. Gitu. Tapi saya melihatnya kelihatannya Bawaslu itu melakukan tindakannya itu karena kelihatannya preventif, pencegahan gitu, agar misalkan
ketika Pak Anies ke masjid, tolong jangan berkampanye. Mungkin bisa jadi, tetapi kan di masyarakat luas memaknainya bahwa itu kampanye, kan ini yang menjadi persoalan. Oke, tapi kalau kemudian kita kembalikan pada undang-undangnya bahwa itu jelas begitu ya koridornya di mana, batasannya di mana. Nah ini menarik kemudian kemarin Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan politik inspiratif atau kemudian politik ideologis itu masih boleh. Nah ini kan kemudian akan tafsir yang berbeda lagi, batasannya di mana. Bagaimana kemudian bisa begitu seorang tokoh datang bisa berbicara tapi bicara soal politik dalam konstruksi ideologis dan inspiratif tadi. Ya memang kesannya agak bias. Tetapi tadi saya sepakat Bang, masjid itu tidak boleh kampanye. Kampanye tidak boleh. Mengenalkan simbol itu ya. Tetapi jangan lupa berbicara politik boleh. Politik kebangsaan tadi, kerakyatan, membangun sebuah peradaban dulu. Nabi Muhammad itu ya ngatur strategi perang, ngatur bisnis, ngatur ke masyarakat itu dari masjid, dari tempat ibadah, dari surau-surau gitu. Jadi sebenarnya membicarakan politik kebangsaan untuk kepentingan bangsa dan negara tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah dalam undang-undang adalah berkampanye. Itu sebenarnya batasannya di situ. Oke, kalau misalkan membicarakan soal kepemimpinan akhirnya tanpa menyebut dia adalah tokoh calon, saya ingin lebih spesifik sebetulnya. Dan tidak mengenalkan simbol seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah itu kan akhirnya orang juga akan di mana pagarnya gitu. Nah iya, tapi saya mengatakan gini, tadi semua orang bebas sebenarnya di masjid itu berbicara politik. Karena napas kita ini napas politik. Jadi tidak ada kebijakan di Republik ini tidak dibahas melalui mekanisme politik. Jadi sesungguhnya yang kita perdebatkan malam hari ini di CNN TV ini, terima kasih gitu ya, bahwa sesungguhnya batasannya saya mengatakan ada nggak tadi simbol-simbolnya, ada nggak ajakannya. Ada nggak bagi-bagi sesuatunya begitu? Itu saya rasa batasan-batasan yang sangat jelas dalam undang-undang itu. Makanya tadi ketika Pak Mahfud MD misalkan mengatakan politik kebangsaan boleh, Pak Yusuf Kalla juga sama begitu. Ya memang kenyataannya masjid itu ya tempat membangun peradaban. Peradaban itu bisa dibangun dengan ekonomi, dengan politik gitu ya, dengan banyak hal lah. Nah di saat yang sama yang tadi yang saya katakan yang tidak boleh adalah berkampanye, sangat jelas kok. Jadi yang tidak boleh adalah mengajak ya bahwa misalkan ya pilih saya atau jangan pilih orang lain, artinya membusuk-busuki lawan juga nggak boleh. Ya, ini sebenarnya batasan-batasan yang ada dalam undang-undang walaupun kelihatannya kata Bang Bram dianggap bias batasan itu. Itu yang harus diperjelas begitu ya Mas. Nah ini juga pertanyaan. Ketika seorang Anies Baswedan datang ke Masjid Agung Surabaya, kemudian Bawaslu Jawa Timur akhirnya membuat semacam broadcast message gitu di-blast ke masyarakat. Nah sebetulnya yang harus dipahamkan, diedukasi itu calonnya atau kemudian masyarakatnya yang harus mengetahui batasan yang kita bahas itu? Masyarakat kan nggak tahu undang-undang, nggak baca juga, nggak ngerti. Masyarakat itu simpel saja. Kalau ada kandidat atau capres siapapun ya termasuk Anies ya pasti ya mereka akan ketemu, ingin foto-foto gitu, ingin datang. Mohon maaf Bang Bram, jangankan capres, pengamat politik kayak saya aja kadang-kadang didatangi gitu loh untuk foto-foto, ini cerita aja. Oleh karena itu saya mengatakan tadi ya kalaupun itu dianggap sebagai bagian daripada kampanye, penyadaran terhadap cawapresnya gitu, calon presidennya menjadi penting. Lalu penyadaran yang paling tinggi dan paling besar adalah di publik, di masyarakat. Karena kita tahu bahwa tugas besar kita dalam pemilu nanti adalah meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat dan mencerdaskan masyarakat tadi agar memilih dengan proporsional, memilih kandidatnya tadi dengan tidak mengusung misalkan kampanye di masjid, tidak mengusung politik identitas dan lain sebagainya itu. Saya melihat kesadaran keduanya penting. Jadi bukan hanya masyarakat, tapi capresnya juga penting. Jadi capres ini kan orang-orang cerdas nih, orang-orang hebat, orang-orang pandai. Dia tahu aturan mana yang harus dilakukan dan tidak. Tapi di saat yang sama masyarakat ini kan mohon maaf nggak tahu, nggak bakal baca. Oleh karena itu kombinasi ya kepentingan tadi capres yang sudah hebat itu mengikuti koridor yang ada, lalu memberikan kesadaran juga kepada masyarakatnya untuk sama-sama membangun sebuah narasi ekosistem politik yang baik gitu. Nah ini juga menarik bahwa seruan untuk tidak melakukan ibadah di tempat politik di tempat ibadah ini kan kerangka besarnya adalah untuk menghindari politik identitas seperti yang kemudian sering digaungkan siapapun begitu. Tapi kemudian yang menarik adalah Anies Baswedan juga mengatakan di Surabaya politik identitas adalah suatu yang tak bisa dihindarkan. Terjadi di 2017 calon yang bersaing agamanya berbeda. Nah ini bagaimana kita memaknai bahwa identitas itu kan tidak hanya agama tapi ras kemudian hal yang mengikat pada diri kita. Bagaimana kita akhirnya bisa memisahkan itu? Iya, bangsa ini kan dibangun juga dengan politik identitas. Misalkan
rasa nasionalisme. Itu identitas jati diri kita, jati diri anak bangsa ya yang bersatu ya kan secara nasional untuk bisa membangun sebuah bangsa yang merdeka kan gitu. Oleh karena itu sesungguhnya tadi identitas itu ada agama, ada suku gitu ya. Ketika kita bicara suku, masing-masing capres berbeda-beda. Sesungguhnya yang beda ini adalah jangan ditonjolkan perbedaannya. Tapi yang disatukan persamaannya gitu. Keunggulan-keunggulan sebenarnya harus dikemukakan. Jadi saya melihat soal politik identitas itu menafsirkannya jangan salah-salah paham. Jadi kalau kita misalkan berjuang dulu ya antara suku Jawa, suku Ambon dalam Sumpah Pemuda gitu lah dulu perjuangan rakyat Indonesia karena suku-suku itu. Karena apa namanya kepentingan politik identitas itu sehingga menjadi sebuah bangsa. Jadi sesungguhnya politik identitas itu kalau kita manai secara luas ya banyak positifnya, tetapi kalau digunakan untuk kepentingan politik ini yang menjadi persoalan. Kan itu sebenarnya. Itu yang menjadi persoalan kita hari ini bahwa politik identitas ditarik kepada politik untuk kepentingan politik tertentu untuk katakanlah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Memperuncing perbedaan begitu ya, itu yang kemudian hari ini digunakan. Tapi harusnya itu bisa menjadi pengikat kita bersama mencari kesamaan dari setiap perbedaan itu, maksud Anda begitu ya? Ya, konstruksi masyarakat kita majemuk, heterogen, dan itu harus kita pahami bersama. Jadi sesungguhnya kalau kita misalkan berdebat terkait politik identitas, saya meyakini bangsa ini tadi ya lahir atas identitas jati diri kita kok, ya kan sehingga menjadi sebuah bangsa. Oleh karena itu tadi yang menjadi persoalan tadi politik identitas ditarik ke wilayah politik lalu untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita hari ini. Sehingga apa terjadinya pembelahan di masyarakat dengan politik identitas itu. Jangan lupa yang paling bahaya dalam konteks politik identitas itu soal agama, soal sara ini. Kenapa orang mau meninggal bisa mati gitu ya, berani mati gitu ya untuk kepentingan agama. Betul. Iya ini kalau ini disulut gitu ya. Didorong-dorong untuk kepentingan tadi politik identitas ya untuk kepentingan misalkan capres tertentu, ini yang bahaya. Oleh karena itu ke depan kita harus membangun kesadaran kepada bagaimana publik, kemudian begitu. Anda melihat ketika kita mungkin sudah lelah dengan perbedaan perpecahan 2014-2019, di 2024 potensinya akan seperti apa politik identitas ini? Apakah akan digunakan sebaik yang kemudian kita bicarakan atau kembali pada yang sudah lalu begitu dari semua calon? Saya meyakini akan ada dan akan hadir. Karena bukan kadang-kadang politik identitas itu di-maintain, dikelola, dijaga, dimunculkan untuk menyerang capres-cawapres musuhnya atau lawannya kan menjadi persoalan. Nah saya sih mempunyai pandangan sendiri Bang Bram. Begini, politik identitas itu bisa berkurang, gitu ya, bisa diminimalisir. Dengan apa? Dengan cara mengangkat perdebatan politik ide dan gagasan, Bang. Jadi kalau perdebatan politik ide dan gagasan, visi misi dan program hadir nih di capres-cawapres di partai politik, maka yang terjadi akan berkurang nih. Kita tidak sibuk dengan soal identitas karena ide dan gagasannya tidak muncul ya, tidak mendominasi narasi politik kita, maka yang muncul ini politik identitas ini yang saya baca. Dan mempertajam perbedaan tentunya. Betul Bang. Baik. Kita akan lihat seperti apa jalannya menjelang pemilu atau pilpres di 2024. Terima kasih Pak Ujang Komarudin telah bergabung dan memberikan insight di malam hari ini. Sama-sama Bang Bram.